Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya pada mata kuliah evaluasi dan tata guna lahan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja yang penting dalam suatu pengelolaan lahan, dan kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagaimana pengevaluasian suatu sumber daya lahan yang mana akan dibagi terkait dengan ordo, kemudian kelas, subkelas, dan unit. Kemudian jika kita juga sudah mempelajari mengenai pemetaan, dan kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengklasifikasian lahan menurut United States Department of Agriculture atau biasa disebut dengan USDA. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita akan mencoba untuk memflashback sebentar untuk perkuliahan atau materi yang sudah kita pelajari mengenai sebenarnya apa sih mengenai evaluasi dan tata guna lahan tersebut. Dari beberapa praktisi menyatakan bahwasanya yang pertama adalah Fink pada tahun 1975 menyebutkan bahwasanya evaluasi lahan yaitu merupakan suatu proses membandingkan dan menginterpretasikan mengenai data tanah, iklim, vegetasi, dan aspek lain dari suatu lahan. Nah, karena kita sudah mempelajari mengenai kita bisa mendapatkan informasi mengenai potensi lahan kita, yaitu dari yang namanya adalah data tanah, kemudian data iklim yang bisa kita dapatkan dari stasiun iklim yang ada di daerah lahan kita. Kemudian vegetasi bisa kita dapatkan dari hasil produksi suatu tanaman yang pernah atau di daerah lahan kita, yang kemudian dari aspek-aspek yang lainnya. Kemudian dari FAO juga menyatakan pada tahun 1976 pada dasarnya menjelaskan bahwasanya evaluasi lahan merupakan suatu proses membandingkan antara kualitas lahan dengan persyaratan apa yang ingin kita inginkan, pengelolaan yang kita inginkan dari penggunaan lahan yang bersangkutan, dan sebagai hasilnya harus dapat memberikan suatu pilihan penggunaan lahan dengan pertimbangannya, yaitu adalah aspek ekonomi dan yang tentunya adalah aspek lingkungan, di mana harapannya di sini pengolahan lahan yang ingin kita dapatkan atau kita kelola itu bersifat berkelanjutan, sehingga tujuan yang ingin dicapai sebenarnya baik Fink ataupun FAO itu hampir sama atau sama, yaitu menentukan alternatif penggunaan atau jenis penggunaan lahan tertentu dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga dari hal tersebut bisa kita kutip bahwasanya tujuan dari evaluasi atau adanya evaluasi sumber daya lahan adalah untuk mengetahui suatu potensi atau nilai dari suatu lahan untuk penggunaan yang kita inginkan. Sehingga bisa saja kita mendapatkan suatu keterangan atau informasi yang dimaksud di sini adalah menyangkut tiga aspek penting yang harus kita pegang. Yang pertama adalah aspek lahan, itu berhubungan dengan potensi lahan yang kita miliki. Kemudian penggunaan lahan, yaitu berhubungan dengan jenis pengelolaan lahan yang akan kita pilih. Yang berikutnya adalah aspek ekonomi dan lingkungan. Karena di sini kita tidak hanya mengejar keuntungan dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek lingkungan, di mana nanti harapannya adalah pengelolaan yang kita pilih bersifat berkelanjutan tanpa atau dengan minim kerusakan lingkungan yang didapatkan. Sehingga konsepnya adalah atau garis besarnya adalah evaluasi lahan tidak hanya terbatas pada penilaian karakteristik atau kualitas suatu lahan saja, tetapi kita juga harus memikirkan mengenai konsekuensi sosial serta ekonomi, dan yang pastinya adalah dampak ke lingkungan yang ditimbulkan juga harus mendapatkan perhatian khusus dari kita sebagai pemilik lahan ataupun penentu suatu kebijakan pengelolaan lahan yang kita pilih. Nah, dari Puslittanag atau Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat pada 2003 menetapkan bahwasanya kualitas lahan yang harus dipilih harus memperhitungkan beberapa aspek adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah temperatur. Temperatur di sini diperoleh dari
keadaan temperatur rata tahunannya. Kemudian ketersediaan air berhubungan mengenai curah hujan, kelembapan, kemudian lama masa kering ataupun masa basahnya, kemudian sumber air tawar apakah didapatkan dari sumur dalam ataukah tak ada hujan ataukah ada sungai di situ sehingga bisa mendapatkan sumber air tawar. Kemudian tergantung dari jenis komoditas yang akan kita kelola. Kemudian ketersediaan air berhubungan masalah dengan keadaan drainase. Drainase di sini adalah masuk dan keluarnya air karena hubungannya adalah oksigen yang terdapat pada tanah yang akan kita kelola. Karena oksigen di sini berhubungan mengenai sumber energi juga atau salah satu aspek penting untuk makro maupun mikroorganisme yang nantinya akan berguna untuk membantu mengenai kesuburan dari suatu tanah yang akan kita kelola. Yang kemudian berikutnya adalah bahaya keracunan. Di sini adalah ditentukan mengenai salinitas, alkalinitas, dan sulfidik atau pirit. Nah, di sini salinitas berhubungan dengan garam, biasanya terdapat di pesisir-pesisir pantai ataupun daerah-daerah lahan pantai. Kemudian alkalinitas berhubungan mengenai lahan-lahan yang banyak mengandung kapurnya. Yang berikutnya sulfidik atau pirit di sini hubungannya adalah pada tanah masam. Kemudian pada media perakaran biasanya ditentukan oleh tekstur tanah atau bahan kasar dan kedalaman tanah atau biasanya disebut dengan solum tanah karena berhubungan dengan perkembang pertumbuhan dari akar tersebut baik atau tidaknya tergantung dari kedalaman tanah, tekstur tanah maupun bahan kasar. Karena jika tanah yang kita miliki tersebut subur, yang memiliki kedalaman tanah yang baik, maka perakaran tanaman akan baik, kemudian pertumbuhan tanaman juga akan baik, sehingga hasil yang didapatkan oleh tanaman tersebut juga akan maksimal atau optimal. Kemudian dari gambut, di sini ditentukan oleh kedalaman dan kematangan dari gambut. Nah, sini khususnya untuk jenis tanah gambut di sini, khususnya untuk pembukaan suatu lahan pada tanah gambut harus sangat diperhatikan karena tanah gambut di sini memiliki sifat di mana ketika tanah gambut sudah kehilangan airnya atau kehilangan kadar airnya, maka tanah tersebut akan bersifat hidropofik. Nah, hidropofik di sini itu adalah ketika tanah tersebut atau tanah gambut tersebut kehilangan air, maka tanah gambut tersebut akan kehilangan sifat daya serap air sehingga akan kering, dan hal inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kebakaran pada tanah gambut. Kemudian yang berikutnya adalah retensi hara, ditentukan oleh kapasitas tukar kation atau pertukaran unsur hara pada tanah tersebut, kejenuhan basah, hubungannya dengan pH tanah apakah masam ataukah basah ataukah netral. Kemudian bahaya erosi di sini ditentukan oleh lereng atau bahaya erosi yang terdapat pada tanah tersebut, karena semakin terjal lerengnya akan semakin besar juga bahaya erosi yang dimungkinkan terjadi. Kemudian bahaya banjir ditentukan oleh genangan air yang terdapat pada suatu lahan tersebut. Kemudian terakhir adalah penyiapan lahan, di mana ditentukan oleh banyak sedikitnya batuan-batuan yang terdapat di lahan tersebut dan singkapan dari yang terdapat pada batuan di lahan tersebut. Karena di sini jika banyak batuan yang ada di lahan tersebut, maka berhubungan dengan sulitnya pengelolaan lahan yang atau penyiapan lahan yang terdapat pada lahan tersebut. Oke, kita akan masuk pada inti dari materi yang akan kita bahas, yaitu adalah USDA. USDA itu adalah suatu sistem klasifikasi kemampuan lahan yang banyak digunakan di Amerika, adalah sistem USDA ini atau United States Department of Agriculture atau yang biasa disingkat dengan USDA. Nah, dalam USDA ini akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kelas, subkelas, dan unit. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya itu kita mengenal adanya ordo, kemudian kelas, subkelas, dan unit,
kemudian ordo dibagi menjadi suitable dan non suitable, kelas dibagi menjadi S1, S2, S3, N1, N2 dan seterusnya hingga dengan unit. Nah, pada USDA ini cuma dibagi menjadi 3 kategori, di mana yaitu adalah kelas, subkelas, dan unit. Di mana dalam sistem ini sifat kimia tanah tidak digunakan sebagai pembeda karena sifat kimia tanah ini bersifat sangat mudah berubah atau tidak stabil, khususnya pada pengaruh cuaca maupun pengelolaan lahan yang terjadi di lahan tersebut. Sehingga hal ini tidak relevan untuk digunakan sebagai pembeda, hanyalah sifat fisik dan morfologi tanah saja. Sehingga hal ini dapat diamati secara langsung di lapang dan bersifat lebih praktis dibandingkan ketika kita melihat sifat kimianya. Nah, kita masuk pada kemampuan lahan tingkat kelas. Pada tingkat kelas, kemampuan lahan menunjukkan suatu kesamaan besarnya faktor-faktor penghambat yang ada pada lahan tersebut, sehingga tanah dikelompokkan menjadi kelas 1 hingga dengan kelas 8, di mana semakin tinggi kelasnya, maka kualitas lahannya akan semakin jelek, sehingga resiko dari kerusakan yang didapatkan dan besarnya faktor penghambat akan bertambah dan pemilihan penggunaan lahan yang dapat diterapkan akan semakin terbatas. Nah, sehingga bisa dilihat dari sini kelas 1 dan kelas 2 maka akan baik kelas 1 dibandingkan kelas 2, dan kelas 2 dibandingkan dengan kelas 5 maka akan lebih baik kelas 2 dibandingkan dengan kelas 5, karena semakin besar kelas atau semakin tinggi kelasnya akan semakin menurun kualitas lahannya, dimana tanah pada kelas 1 sampai dengan kelas 4 merupakan lahan yang sesuai untuk usaha pertanian, sedangkan untuk kelas 5 sampai dengan kelas 8 tidak sesuai untuk usaha pertanian atau diperlukan biaya yang tinggi untuk pengelolaannya. Kita masuk pada kelas 1. Kelas 1 ini merupakan kelas yang paling sesuai untuk segala jenis penggunaan lahan, khususnya penggunaan pertanian, tanpa memerlukan tindakan pengolahan tanah secara khusus. Nah, biasanya memiliki karakter lahan yang datar, volume tanah yang dalam, kemudian bertekstur agak halus dan sedang, sehingga perakaran tanah akan dapat bertumbuh dengan baik. Nah, karena untuk bertekstur halus dan sedang dan memiliki volume tanah yang dalam, maka drainase atau keluar masuknya air akan lebih baik dan tidak didapatkan penggenangan atau sangat minim terjadinya banjir, sehingga mudah dikelola atau mudah diolah dan responsif terhadap pemupukan. Nah, responsif di sini dimaksud adalah ketika kita memberikan masukan pemupukan, maka unsur hara yang kita tambahkan dalam bentuk pupuk tersebut lebih dapat dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang akan kita kelola. Berikutnya kita masuk ke kelas 2. Kelas 2 ini memiliki beberapa penghambat yang dapat mengurangi pilihan jenis tanaman yang akan kita usahakan atau memerlukan usaha pengelolaan lahan pada tingkat sedang, seperti pengolahan kontur, pergiliran tanaman dengan penutup tanah atau pemupukan hijau, kemudian pembuatan guludan maupun penambahan unsur hara dalam bentuk pemupukan. Nah, adapun juga faktor-faktor penghambat pada kelas-kelas yang akan kita bahas. Nah, sebenarnya untuk faktor penghambatnya itu hampir sama, akan tetapi pembedanya adalah semakin tinggi kelasnya akan semakin berat juga faktor penghambatnya. Walaupun di sini terdapat beberapa faktor penghambat, tetapi terkadang hanya pada suatu lahan kadang hanya terdapat lereng yang landai dan struktur yang tidak baik, ataupun hanya terdapat satu faktor penghambat saja seperti keadaan tanah yang kurang ideal, ataupun bisa terjadi empat-empatnya ataupun semuanya. Nah, ini tergantung dari besar kecilnya faktor penghambat yang ada pada lahan tersebut, sehingga bisa kita sesuaikan dengan kelas yang ada. Kemudian di kelas kedua
yaitu pada tanah lahan kelas kedua ini memiliki beberapa penghambat yang dapat mengurangi pilihan, khususnya pada jenis tanaman ataupun pengelolaan lahan yang ingin kita kelola, sehingga di kelas ketiga ini perlu adanya pengelolaan lahan seperti pembuatan teras. Berikutnya adalah pergiliran tanaman dengan penutup tanah yang dalam waktu lebih lama dibandingkan dengan kelas kedua. Kemudian peningkatan kesuburan dengan menambahkan pemasukan unsur hara seperti pemupukan maupun masukan organik, di mana di sini memiliki faktor penghambat yang lebih berat dibandingkan dengan kelas kedua, di mana lereng yang terdapat lebih curam sehingga erosi yang didapatkan juga lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kedua. Nah, karena lereng yang curam ini seringkali juga hilangnya komponen tanah sehingga volume tanah akan lebih dangkal dan daya air menahan air yang lebih rendah. Nah, di sini hampir sama dengan kelas kedua, hanya saja untuk faktor penghambatnya lebih berat dibandingkan dengan kelas kedua. Kemudian kita masuk ke kelas keempat. Kelas keempat di sini adalah memiliki faktor penghambat yang berat sehingga pengelolaannya khusus untuk lebih intensif lagi dibandingkan dengan kelas-kelas sebelumnya. Sini untuk faktor penghambatnya teman-teman bisa melihatnya. Nah, faktor penghambat ini sekali lagi saya tekankan, tidak harus semuanya terpenuhi faktor penghambatnya dari A sampai dengan H. Bisa saja hanya poin A, atau bisa saja hanya poin E, atau kombinasi poin A dengan poin D, dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah tingkat beratnya atau besarnya faktor penghambat pada tanah tersebut. Nah, katakanlah faktor penghambat pada kelas 4 di sini lereng yang sangat curam, katakanlah 30%, katakan seperti itu. Sedangkan pada kelas kedua dia memiliki lereng yang curam juga, kan, tetapi lebih kecil dibandingkan dengan kelas keempat. Kemudian di sini kelas kelima, kita masuk ke kelas 5 di mana memiliki sedikit atau tanpa bahaya erosi, akan tetapi mempunyai menghambat lain yang praktis dan sukar untuk dihilangkan, sehingga dapat membatasi penggunaan lahan. Akibatnya lahan ini biasanya cocok untuk tanaman rumput ternak serta untuk dihutankan. Nah, karena hal ini lahan di sini ini mempunyai penghambat seperti drainase yang sangat buruk atau terhambat sehingga sering terjadinya kebanjiran. Hal ini juga seringkali karena sedikitnya volume tanah atau dangkalnya volume tanah dan berbatu-batu sehingga menyebabkan kebanjiran itu tadi, pengenangan. Dan jika tetap diusahakan sebagai usaha pertanian, maka seringkali terjadinya kerusakan terhadap tanaman karena kebanjiran atau tergenang itu tadi. Nah, contoh-contoh lahan yang tergolong pada kelas kelima yaitu bisa dilihat dari sini. Kemudian kita masuk ke kelas ke-6, yaitu sehingga di sini ini penghambatnya sangat berat sehingga tidak sesuai untuk pertanian. Sehingga seringkali penggunaan lahan pada kelas ini digunakan hanya untuk rumput penggembalaan saja atau rumput ternak yang menutup secara terus-menerus sehingga mengurangi adanya erosi karena lereng yang sangat curam. Atau mungkin jika dihutankan, maka ketika kita menghutankannya, katakanlah kita menanam tanaman jati ataupun singon. Nah, ketika kita ingin menebang kayu tersebut, maka harus selektif dan tebang pilih. Nah, ketika kita sudah melakukan penebangan, usahakan untuk tetap melakukan penanaman untuk mengurangi adanya bahaya erosi. Kita masuk ke kelas berikutnya. Di kelas ke-7, di sini sebenarnya kelas ke-7 ini sama sekali tidak sesuai untuk penggunaan usaha tani karena faktor penghambat yang sangat berat sehingga hanya dapat untuk padang pengembalaan ataupun dihutankan. Dan yang berikutnya di sini adalah kelas ke-8, di mana kelas ke-8 ini tidak sesuai
untuk produksi pertanian dan harus dibiarkan dalam bentuk keadaan alami atau di bawah vegetasi hutan. Lahan ini juga dapat digunakan untuk daerah rekreasi alam maupun hutan lindung. Nah, di sini untuk faktor penghambatnya sangat berat sehingga lahan-lahan yang termasuk pada kelas ini adalah pasir pantai, kemudian bekas-bekas pertambangan, kemudian lahan yang memang hampir gundul sehingga perlunya adanya penanaman kembali atau penghutanan kembali untuk mengurangi adanya faktor penghambat seperti erosi, seperti tanah yang selalu tergenang, salinitas tinggi dan lain-lain. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai N1 di mana sebenarnya penghambat tersebut itu memang sangat berat dan jika kita ingin menanggulanginya maka biaya yang dibutuhkan sangat tinggi dan harus ada teknologi dalam mengurangi faktor penghambat tersebut. Nah, saya menggarisbesari di pasir pantai ini. Nah, ini pasir pantai ini mulai sudah ada penelitian terkait dengan pengusahaan penanaman pada pasir pantai, khususnya jika teman-teman sudah pernah ke Jogja ke daerah Pantai Samas. Nah, di sini sudah mulai petani-petani melakukan pengusahaan atau penanaman pada pasir pantai dengan teknologi yang dilakukan oleh teman-teman Jogja di sana, melakukan penelitian mengenai teknologi penanaman di pasir pantai dan ini masih dalam proses pengembangan. Nah, ini bisa saja nanti untuk tahun-tahun berikutnya bekas pertambangan pun juga bisa disuburkan kembali ataupun lahan gundul kita usahakan yaitu dengan cara agroforestry. Nah, kita masuk kepada kemampuan lahan pada tingkat kelas. Di sini merupakan pembagian lebih lanjut dari kelas berdasarkan faktor penghambat yang sama. Nah, faktor ini dibagi menjadi 4, yaitu faktor bahaya erosi terdapat pada lahan di mana erosi merupakan problema utama. Kepekaan erosi dan erosi yang telah terjadi merupakan petunjuk untuk penempatan pada subkelas ini. Yang berikutnya adalah kelebihan air terdapat pada lahan di mana kelebihan air merupakan faktor penghambat utama. Drainase yang buruk, air tanah yang dangkal, dan bahaya banjir merupakan faktor penentu dari subkelas genangan air ini atau W. Kemudian subkelas penghambat perakaran tanaman yang disimbolkan dengan S merupakan lahan yang dangkal, banyak batuan, daya memegang air yang rendah, kemudian kesuburan yang rendah sehingga sulit diperbaiki serta salinitas yang tinggi sehingga menghambat dalam perakaran tanaman. Yang terakhir adalah subkelas iklim atau biasa yang kita simbolkan dengan C, terdiri dari lahan di mana iklim, suhu, dan curah hujan merupakan penghambat utama dari subkelas ini. Sehingga jika kita menentukan tergantung dari katakanlah daya memegang air, berarti itu termasuk pada faktor penghambat perakaran tanaman atau S. Seperti itu. Dan jika umpamanya suhu dan curah hujan sebagai penentunya, berarti dia masuk pada iklim. Oke, sehingga jenis-jenis faktor penghambat ini ditulis atau dilambangkan di bagian belakang angka seperti katakanlah di 3E. Nah, 3E itu maksudnya adalah lahan kelas 3 yang disebabkan oleh faktor erosi atau E. Kemudian yang berikutnya 2W. 2W itu maksudnya adalah lahan yang termasuk kelas ketiga dengan faktor penghambat atau disebabkan oleh faktor air. Kemudian di yang berikutnya adalah 4S di mana lahan tersebut itu termasuk pada kelas keempat di mana faktor penghambat yang disebabkan oleh faktor perakaran tanaman atau S. Kemudian pada berikutnya kemampuan tingkat unit. Kemampuan tingkat unit di sini adalah kemampuan lahan dalam tingkat unit memberikan keterangan yang lebih spesifik dan detail daripada subkelas, di mana lahan yang termasuk pada suatu unit kemampuan lahan memiliki kemampuan dan memerlukan cara pengelolaan, katakanlah seperti pemupukan dan lain-lain yang sama untuk pertumbuhan tanaman. Nah, yang dimaksud dengan cara pengelolaan atau yang sama itu seperti apa? Lahan ini memiliki sifat-sifat yang sama dalam hal yang pertama adalah kemampuan memproduksi tanaman pertanian dan rumput makanan ternak, atau memerlukan tindakan konservasi pengelolaan yang sama, ataupun tanah yang ditanami pada lahan tersebut dengan pengelolaan yang sama. Nah, di sini maksudnya pengelolaan yang diusahakan atau
jenis tanaman yang dikelola itu sama, maka bisa disatukan dalam tingkat unit di sini. Nah, dalam tingkat unit ini kemampuan lahan diberikan simbol dengan menambahkan angka di belakang simbol subclass, di mana angka tersebut menunjukkan besar tingkat dari faktor penghambat yang ditunjukkan pada subclass. Misalnya katakanlah di sini adalah 2W1, 3E2 dan 4S3, katakanlah seperti itu. Nah, ini yang dimaksud adalah berarti pada lahan 2 yang di faktor penghambatnya merupakan air, kemudian itu merupakan pada unit yang pertama. Kemudian yang berikutnya 3E2 yang dimaksud di sini, mohon maaf ini tipe. Kemudian yang tiganya ada lahan pada kelas ketiga, karena faktor yaitu adalah faktor, kita lihat di sini adalah faktor erosi, di mana termasuk pada unit kedua dan yang berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pengklasifikasian lahan menurut USDA. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang bingung dan perlu didiskusikan, silahkan tanyakan pada forum diskusi yang ada di Sunan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan khususnya untuk saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.